Yang mulia, yang terhormat, yang saya sayangi, Bapak Ibu para pimpinan Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji Singgih yang tadi sudah memimpin, Ibu Seli dari fraksi PDI Perjuangan. Ini saya harus sebut Ibu karena disiarkan langsung di seluruh Nusantara, biar tahu bahwa yang hadir beliau-beliau ini komitmen menerima kami jauh-jauh dari daerah. Mudah-mudahan yang hadir di sini ada juga Pak Muhammad Abdul Aziz Saifuddin dari PDI juga. Saya pikir dari PAN atau PKS atau PKB sini. Kemudian Ibu Hajah Lisda Hendra Joni ST dari Nasdem yang saya hormati, dan mungkin yang mulia yang lain sibuk banyak agenda, tidak mengurangi rasa hormat kami dari PBPGSI. Mudah-mudahan meskipun yang hadir dari pimpinan Komisi 8 tidak banyak, tetapi saya yakin karena ini adalah lembaga legislatif, memiliki kekuatan politik yang dahsyat, luar biasa, maka kami dari organisasi profesi guru pada hari ini hadir di Komisi 8, dan kami dari PGSI sangat berharap betul masukan-masukan dari kami nanti menjadi bahan sekaligus menjadi masukan kepada eksekutif. Mohon maaf ini karena yang hadir belum banyak gitu, agar di awal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sesuai dengan komitmen-komitmennya pada saat kampanye politik. Dan karena masih 5 tahun, tentu dukungan politik dari panjenengan yang di Komisi 8, saya yakin juga banyak yang di alat-alat kelengkapan Dewan yang lain, tentu akan sangat bisa memberikan dampak yang positif bagi kami yang hari ini hadir membawa jutaan teman-teman guru madrasah, khususnya swasta yang ada di Indonesia. Dan juga membawa amanat ribuan madrasah yang ada di seluruh negeri ini. Tadi Pak Hadi sudah sampaikan beberapa hal. Bapak Ibu sekalian, pimpinan yang saya hormati, beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh dari PGIN Pak Hadi. Beberapa hal yang juga kami akan sampaikan atas nama PGSI, karena PGSI ini Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Kami punya anggota hampir sekitar 200.000, ada di 21 provinsi di Indonesia. Jadi kita tidak terfokus pada satu guru yang berada di lingkungan madrasah saja, tetapi juga yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional. Sehingga kami mulai dari Dikdas, mulai PAUD sampai Dikmen, kami ada anggota di seluruh wilayah. Nah, hari ini kami hadir mewakili teman-teman guru madrasah yang menghadapi situasi yang lumayan sulit. Ibu Lisda dan Bu Seli ini, ibu-ibu saya yakin pasti nanti banyak hal yang menginspirasi lalu kemudian penting untuk disampaikan kepada eksekutif. Kita sebetulnya ingin hadir juga dari Kemenak atau dari instansi lain yang menjadi mitra Komisi 8, tetapi saya kira tidak masalah, yang penting materi sudah kami sampaikan kepada yang mulia Bapak Ibu dari Komisi 8. Yang pertama, soal komitmen Pak Presiden pada saat kampanye, ini dari teman dari fraksi Gerindra dan juga fraksi yang lain belum hadir. Ya, kita hanya ingin mengingatkan bahwa saya mensupport dan mendukung keinginan beliau Pak Presiden yang peduli terkait dengan persoalan pendidikan, khususnya adalah guru. Oleh karena itu, janji beliau pada saat Hari Guru Nasional pada tanggal 28 November, dan ini juga tercatat semua di media sosial, media online, di paparan kami ada di sana semua. Intinya bahwa tadi sudah disinggung juga, komitmen akan memberikan afirmasi 2 juta setiap guru setiap bulan kali 13. Itu Bu, mohon maaf Bu Seli, guru mendengarkan kalimat itu langsung kelepak-lepek Bu. Bagaimana tidak, selama ini hanya mendapatkan bisaroh, bahasanya Kiai Abdul Aziz. Hanya 500.000, 300.000, kok ini mau dikasih 2 juta setiap bulan kali 13, itu sudah dihitung. Kalau di kampung itu sudah masuk ke list BRI, maaf nyebut merek.
Tapi betul Bu, itu yang dirasakan. Harapannya di 2025 ini. Saya tidak tahu apakah ini anggarannya masih ada atau tidak. Kami ingin klarifikasi, tabayun soal ini kepada Yang Mulia. Apakah masih ada atau tidak anggarannya? Atau tidak ada? Atau seperti apa nanti solusinya? Kemudian yang kedua, saya kira soal in passing, soal penyetaraan soal in passing ya, karena fakta hari ini bahwa soal in passing ini ternyata muncul beberapa persoalan tadi yang disampaikan oleh PGIN. Nah, kita dari PGSI minta agar masa kerja guru madrasah swasta harus dihargai dengan cara dihitung kembali untuk peningkatan pangkat golongan in passing. Ini kalau di dinas itu kan ada masa kerja. Nah, ini di Kemenak dari sejak awal muncul in passing sampai sekarang itu flat. Berapa Pak? 1.500 ya? Itu yang TPG biasa. Itu yang TPG biasa. Nih, saya kadang-kadang bingung gitu karena terlalu banyak perubahan-perubahan itu Ibu. Makanya mohon maaf, ini yang seperti ini sangat penting untuk diingatkan di Kemenak. Saya juga tidak tahu persis di Kemenak ini given anggaran. Jadi ada anggaran sekian, di breakdown kebutuhannya sekian, selesai. Saya kira tidak boleh lagi seperti itu yang kemudian berdampak terhadap kelangsungan in passing yang secara aturan, yang secara undang-undang juga sudah diatur ketentuannya. Tetapi ini kan akhirnya jadi bermasalah. Di samping juga tunggakan in passing yang sudah berkali-kali kami dari PGSI, mulai dari kalau demo tidak Pak, kalau kami di PGSI tidak mengenal istilah demo, tapi silaturahim akbar atau istighosah ngepung istana itu sudah berkali-kali. Ini teman-teman PGSI malah istighosah nangis di mana Pak? Di Istiqlal, di Monas gitu. Saking bingungnya cara menyampaikan aspirasinya langsung kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi oleh karena itu meskipun ini sudah lama tetap harus diingatkan bahwa ini pemerintah masih hutang. Ini pemerintah siapa ini tahun 2011, 2014 ini. Kemudian juga Jawa Timur tadi juga banyak sekali juga gitu. Itu masih akan diingat-ingat di akhirat tuh Bu itu. Kalau jenengan sudah dewan jadi termasuk nanti akan ditanyakan lagi di akhirat. Mohon maaf Ibu, Bapak yang saya hormati. Kemudian yang ketiga, ini bagian dari alternatif. Harapan kami dari PGSI ada istilah cash transfer untuk guru-guru madrasah swasta. Karena kami PGSI sepenuhnya mendukung kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan bantuan cash transfer kepada guru-guru swasta mulai tahun 2025. Ini juga kami akan menanyakan tabayun kepada Bapak Ibu yang mulia dari Komisi 8 terkait dengan anggarannya 2025 ini ada atau tidak. Kalau tidak ada kira-kira kepastiannya 2026 atau seperti apa. Ini juga masih diharapkan oleh teman-teman dari guru-guru madrasah. Kemudian yang keempat, untuk kuota seleksi ASN P3K, teman dari PGIN tadi juga sudah sampaikan. Jadi kadang-kadang begini, Ibu, Bapak, pimpinan Komisi 8, kalau teman-teman dari sekolah atau dari lingkungan Kemendiknas itu ada rame-rame seleksi P3K, itu kadang-kadang guru-guru madrasah itu bingung. Gimana ini di madrasah kok nggak ada? Apalagi kalau kita sering mendengarkan di live, di streaming, di Komisi 8, ketika Pak Menteri Agama menyampaikan kami disisani. Ini kayak sedih kita itu. Guru-guru madrasah itu sisa dari anggaran yang dikelola oleh Kemendikbud. Jadi kayak tidak ada koordinasi yang baik itu antar lintas kementerian gitu. Jadi ketika bicara soal pendidikan, soal guru mestinya tidak boleh lagi ada dikotomi antara sekolah dengan madrasah, antara negeri dengan swasta, karena faktanya memang sekolah dengan madrasah memiliki komitmen yang sama untuk mencerdaskan anak-anak negeri ini gitu. Soal ada di madrasah, sekolah itu soal pilihan, soal lingkungan, soal situasi di lingkungan masyarakat. Betul ya Kiai? Kalau di Jawa Timur madrasah luar biasa, Jawa Tengah madrasah luar biasa, karena memang budaya lingkungan yang menghendaki masyarakat ada di madrasah. Oleh karena itu negara tidak boleh melakukan dikotomi, negara tidak boleh melakukan pengkotak-kotaan status yayasan atau status satuan pendidikan itu gitu. Kemudian yang keempat, nah ini yang agak menarik ini, karena kita ini sudah capek ya mungkin, capek atau apa ya kita ya. Pemberian sertifikat pengabdian dan dana purna bakti pengabdian bagi guru
swasta memasuki masa purna bakti usia 60 tahun. Ini barangkali bagian dari ikhtiar ya, ikhtiar dari kami guru-guru madrasah yang sudah purna usia di atas 60 tahun. Kalau di PNS kan ada purna bakti gitu. Nah, dari pemerintah, nah kita nanti coba minta informasi buka-bukaan terkait dengan anggaran pendidikan 2025 gitu. Kalau ini skenario kami ini kan untuk guru yang usia 60 tahun dengan pengabdian minimal 30 tahun, ada purna bakti 100 juta misalnya gitu. Ini kalau Menteri Keuangannya di antara panjenengan bertiga ya insya Allah bisa gitu ya. Uang anggarannya ada. Kemudian yang usianya 60 tahun, mengabdi 25 tahun 50 juta. Ini bagian dari ikhtiar usaha kami yang mungkin suatu saat ada hidayah yang kemudian negara hadir dan memberikan afirmasi apa istilahnya itu ya, pengabdian kepada guru-guru madrasah yang sudah mengabdi membangun jiwa raga bangsa ini dengan afirmasi anggaran dari APBN atau sharing dengan APBD dan sebagainya. Yang terakhir, nah ini yang lagi viral Ibu, Bu Lisda, Bu Seli dan Pak Kiai Muhammad Abdul Aziz, lagi rame ini Pak, di daerah ini pada, ini saya dengar kemarin dari teman-teman juga dari Ormas, ada PBNU juga yang lain, Pak Hadi tadi juga sudah sampaikan, jangan sampailah bos madrasah ini kena efisiensi. Bahasa kami bukan efisiensi, ini dipangkas, karena angkanya lebih dari 50%. Bos madrasah itu sangat memberikan manfaat yang besar, Betul Bu, karena ini bukan hanya untuk biaya operasional, juga biaya investasi, operasional, bahkan personal bagi anak didik. Madrasah hadir di negeri ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Keberadaannya hari ini yang di bawah rata-rata, maksudnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan operasional itu mungkin di bawah, di atas 70-80%. Madrasah hari ini mungkin ada yang bagus lah, yang luar biasa, bertaraf internasional, tapi rata-rata madrasah itu hari ini kondisi keuangannya itu mengandalkan dari PSM, peran serta masyarakat atau bisaroh dari orang tua, itu angkanya nggak signifikan. Maka sangat berharap bos itu jangan dipangkas, justru hitungan kami harus ditambah untuk memenuhi kebutuhan operasional per siswa per tahun untuk Dikdas, MIMTS, Dikmen Aliyah itu bisa dihitung sebetulnya. Dan itu kalau sampai dipangkas bahaya. Pasti biaya operasional akan membengkak dan tentu yayasan akan mengambil biaya itu dari orang tua. Dalam kondisi orang tua yang sudah kurang mampu, situasi ekonomi yang seperti ini ditambah bos dipangkas. Nyun sewu, mohon maaf saya agak gergel kalau ini sampai terjadi. Tapi saya masih yakin Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan Bapak Ibu sekalian yang mulia dari Komisi 8 ini, harapan kami jangan sampai ini bos madrasah dipangkas. Ini sudah rame Pak, Bu. Bahkan kalau sampai terjadi, mungkin akan terjadi eskalasi besar istighosah di mana-mana. Silaturahim akbar di mana, jumlahnya mereka jutaan Pak. Oleh karena itu sekali lagi mohon diingatkan, saya tidak mempermasalahkan soal MBG, makan siang untuk gratis atau apa itu. Mohon maaf dari fraksi PDIP ini harus kenceng juga. Enggak, maksud saya begini, mohon maaf ini teman-teman, ini mewakili ini rata-rata dari pimpinan-pimpinan yayasan madrasah, juga beliau-beliau ini kiai-kiai semua yang hadir. Karena tidak pakai jubah putih saja ini. Sebetulnya mereka ini membawa aspirasi teruntuk soal ini tadi. Bos, jangan sampai ini dipangkas. Kami akan siap mengawal pimpinan Komisi 8 dan DPR RI kalau sampai ini dikawal, kalau sampai ini dipangkas. Apa takbir? Nggak tahu apa yang terjadi nanti terhadap dunia pendidikan khususnya di madrasah. Sekali lagi ini penting bagi kami untuk kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 8. Ya, ini ada masukan tadi kelewatan soal pengangkatan otomatis ASN P3K bagi guru-guru madrasah swasta yang telah berusia 50 tahun. Ini juga bagian dari afirmasi sebetulnya harapan kami dari PGSI. Bapak Ibu sekalian, pimpinan Komisi 8 yang saya hormati,
1 menit, 20% anggaran pendidikan dari 3.000 sekian triliun, 700 sekian triliun. Kami sedih ketika anggaran itu, mohon maaf, tersebar di beberapa kementerian. Yang dikelola oleh Kementerian Agama hanya sekian persen. Bahkan kalau bicara soal fungsi kependidikan, pertanggungjawaban anggaran pendidikan 20% yang pure untuk kepentingan pendidikan, mohon maaf pimpinan dan Komisi 8 tidak bisa memenuhi komitmen 20% itu karena anggaran menyebar di mana-mana dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara proporsional untuk kepentingan pendidikan. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa problem 8 standar nasional pendidikan tidak bisa terpenuhi karena anggaran pendidikan ada di mana-mana. Saya yakin kalau 700 sekian triliun itu untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan, guru-guru disejahterakan semua, tidak boleh ada pengkotak-kotakan status guru, sekolah madrasah yang rusak dibangun semua, siswa kurang mampu dibiayai semua negara dengan biaya yang gratis. 5-10 tahun ke depan kualitas sumber daya manusia kita di negeri akan lebih baik. Kita ini tertinggal karena anggaran kita menyebar kemana-mana tidak jelas. Pola hubungan antara pusat dengan daerah juga kadang-kadang menimbulkan persoalan dalam dunia pendidikan kita. Saya kira ini tidak sudah panjang lebar. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan masih banyak sebetulnya. Mohon dukungan, mohon dukungan politik dari Bapak Ibu sekalian, pimpinan Komisi 8 agar beberapa masukan dari teman-teman organisasi profesi guru ini nanti bisa dijadikan bahan pembahasan di rapat-rapat di DPR RI maupun dengan eksekutif. Akhirnya, akhirul kalam, Allahul muwaffiq lakum wa mithorik, wa ma taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seli yang pada akhirnya memimpin di Komisi 8. Kami mengapresiasi dan terima kasih sekali catatan-catatan dari Bapak Ibu dari Komisi 8. Tentu beberapa masukan dari teman-teman Orprov sudah sangat detail, jelas, masalahnya juga sama. Tinggal hari ini komitmen kita semua, terutama Bapak Ibu yang mulia dari Komisi 8. Jujur Bu, Pak, berpuluh-puluh tahun banyak kebijakan di Kementerian Agama yang mitra kerjanya Komisi 8 ini selalu ditinggal oleh Kementerian Pendidikan dan Komisi 10. Ini ada apa? Apakah masih mendikotomi antara sekolah dengan madrasah? Atau melihat madrasah itu dianggap 90% swasta, lalu negara tidak memberikan perhatian lebih kepada madrasah? Itu yang kami rasakan di bawah, Bu. Makanya persoalan-persoalan ini yang terjadi di madrasah, mulai dari soal in-passing sertifikasi yang berbeda dengan sekolah, ketika di guru-guru di sekolah itu in-passing sertifikasi langsung in-passing, di madrasah tidak. Ketika ada penerimaan P3K di madrasah ditinggal. Ketika pencairan TPK madrasah belum, sekolah sudah. Belum yang lain-lain, selalu kita berada di posisi termarginalkan dalam pengambilan kebijakan di negeri ini. Ada apa gitu. Oleh karena itu jenengan ini pahlawan-pahlawan di Komisi 8. Kalau bisa mensejajarkan proporsional antara sekolah dengan madrasah dalam konteks kebijakan pendidikan di negeri ini tanpa dikotomi negeri dengan swasta, sekolah dan madrasah, kami akan mendoakan panjenengan semua doa yang terbaik untuk kita semua. Karena saya yakin jenengan lebih mulia karena di Komisi 8 yang membidangi soal-soal urusan pendidikan keagamaan. Oleh karena itu tidak terlambat saya kira kita berharap kepada Pak Presiden, apapun alasannya, entah untuk kepentingan apapun, mohon maaf Bapak, harus kami sampaikan jangan sampai urusan madrasah ini menyakitkan teman-teman ini. Saya kira kadang-kadang begini Pak, Bu, mohon maaf di daerah itu ya, Pak salah sendiri di swasta. Ada yang ngomong sama seperti itu. Kenapa madrasah? Madrasah itu kan urusan vertikal, urusan Kemenak. Ini dolim kalau ada pejabat yang ngomong seperti itu. Kenapa? Ya karena memang keberadaan madrasah di daerah, di lapangan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak ada madrasah, bubar bangsa ini. Jadi nggak boleh ada kebijakan yang mengakhirikan atau mendikotomi antara sekolah dengan madrasah. Sekali lagi kami berharap betul kepada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah masih bertahan 4 anggota DPR RI dan saya yakin panjenengan mewakili kami
yang hadir pada hari ini perjuangan apa yang menjadi harapan kami di madrasah. Wabil khusus tadi soal tundakan, soal diskriminasi, dan yang hari ini lagi viral itu soal pemangkasan bos. Betul Bu, saya tadi sebelum berangkat ini banyak WA kepada kami, jangan sampai ini dipangkas apapun alasannya. Kami rela tidak makan anak-anak kami di sekolah kalau sampai bos ini dipangkas. Masih ada waktu, betul yang panjenengan sampaikan tadi, untuk dibahas di pimpinan. Harus yakin, kami yakin panjenengan bisa mengawal itu, dan mudah-mudahan bos tidak dikurangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.